Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini panjang, tapi hanya ada beberapa ayat yang kita akan perhatikan pada waktu ini. Ayat 15, ayat 16, dan ayat 17. Waktu kita membaca ayat-ayat ini, terakhir sekali dalam ayat 17, itu ada kalimat begini. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini pertama-tama bicara tentang tujuan dari pekerjaan Yohanes, anak laki-laki yang Tuhan karuniakan kepada Imam Zakaria dan Elizabeth istrinya pada masa tuanya. Anak ini dihadirkan Tuhan. Anak ini melakukan tugas penting dari Tuhan. Dan tujuannya adalah menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, pekerjaan Yohanes ini, tujuan pekerjaan Yohanes ini hampir sama dengan tujuan Tuhan menetapkan pemberitaan Injil digunakan, dipakai, diperhatikan, dilaksanakan oleh majelis jemaat Tuhan pada saat jemaat Tuhan berkumpul. Jadi pada hari seperti ini, saya kira tujuannya ada sama. Melalui para penatua, melalui orang-orang berjabatan, pekerjaan pemberitaan firman Tuhan dipertahankan, dilayani, digunakan. Tujuannya sama. Tujuannya adalah menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Jadi kita ada di sini. Kita berkumpul seperti ini. Kita tidak buang waktu. Kita tidak berkumpul secara sia-sia. Tuhan mengumpulkan kita di sini untuk menikmati pekerjaan kemurahan hati Tuhan. Kita yang dulunya berdosa, kita yang kemudian diselamatkan oleh Tuhan Yesus, oleh roh dan firman Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Sekarang saat ini, sebelum kedatangan Tuhan, kita dipersiapkan. Kita dipersiapkan menjadi satu umat. Satu umat yang siap untuk nanti menyambut kedatangan Tuhan di atas awan-awan. Kemudian tinggal bersama Tuhan di bumi yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang saya katakan, tujuan pekerjaan Yohanes kemudian menjadi perhatian, menjadi tugas, menjadi tujuan juga pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil tiap-tiap hari Minggu di dalam pertemuan ibadah jemaat
tetapi juga dalam ibadah keluarga. Ketika Bapak atau anggota keluarga ditunjuk untuk membaca bersama-sama Alkitab, untuk berdiskusi, sharing, berbicara tentang firman Tuhan, dan berdoa. Itu pekerjaan penting. Itu yang pekerjaan yang harus mendapat perhatian. Kita harus siap. Sama kayak sekarang. Sekarang orang-orang siap menanti perayaan peringatan Natal. Siap menanti perayaan peringatan kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi kita ada tujuan yang lebih besar. Tujuan yang kita harus perhatikan tiap-tiap waktu. Siapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Mari kita belajar sedikit dari ayat 15, 16, dan 17 dari firman Tuhan ini. Kelahiran Yohanes bagi Zakaria imam dan juga Elizabeth istrinya pada masa tuanya ini akan menimbulkan sukacita dan kegembiraan bagi mereka. Jadi tatkala Tuhan berbuat sesuatu, ada sukacita, ada kegembiraan bagi orang yang kepadanya Tuhan menunjukkan pekerjaannya itu. Tetapi dikatakan di sini juga bahwa ada banyak orang yang bersukacita. Jadi bukan Zakaria yang bergembira saja, Elizabeth yang bergembira saja menjadi senang, tapi banyak orang menjadi senang. Kenapa banyak orang senang? Karena Tuhan mau begitu. Tatkala Tuhan memberikan sesuatu kepada satu orang, Tuhan ingat, Tuhan mau memenuhi kebutuhan orang itu. Tetapi Tuhan sedang memperhatikan orang itu bersama orang lain dalam kumpulan umat Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau Tuhan kasih kita kekayaan, maka tujuannya adalah untuk kesejahteraan kita. Tapi Tuhan mau juga supaya kekayaan yang kita dapat itu kita pergunakan untuk kepentingan orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Supaya bukan kita saja yang bersukacita, tetapi umat Tuhan juga bersukacita. Kita kumpul persembahan, para penatua mengatur sedemikian rupa, memakai itu untuk pelayanan diakonia bagi jemaat yang membutuhkan. Zakaria dan Elizabeth dapat karunia dari Tuhan, anak. Sukacita ada pada mereka. Tapi tetangga mereka, keluarga mereka, bahkan umat Tuhan bersukacita, bergembira karena kehadiran Yohanes. Kenapa bersukacita? Kenapa bergembira? Kenapa mereka menjadi senang? Alasannya ada di ayat 15, 16, 17. Yang pertama, sebab anak ini akan besar di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Dikatakan Yohanes akan besar di hadapan Tuhan. Maksudnya apa ini? Apakah Bapak Zakaria akan memperhatikan makan minumnya, kesehatannya sehingga dia bertumbuh dari anak-anak, remaja, dewasa, fisiknya menjadi besar?
Apakah itu yang dimaksud? Atau apakah anak ini akan besar karena bapaknya adalah imam? Bapaknya imam yang pernah bertugas di dalam bait suci, yang pernah bertemu langsung dengan malaikat Tuhan. Jadi bapaknya besar, anaknya besar. Atau apakah Zakaria ini Yohanes ini menjadi besar karena dia sekolah yang baik? Sekolah dalam keluarga, sekolah di dalam sinagoge. Jadi dia menguasai banyak pengetahuan dan dia menjadi besar. Saudara, itu besar menurut pandangan manusia. Besar menurut pandangan manusia itu artinya kita lihat anak ini visinya besar. Kita lihat anak ini sekolahnya besar. Kita lihat anak ini punya keluarga besar. Itu pandangan manusia. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan ia akan menjadi besar? Malaikat berkata kepada Zakaria, anak ini akan menjadi besar bukan di mata manusia, bukan di mata dunia. Anak ini akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ini penjelasan. Besar di hadapan Tuhan. Besar di hadapan Tuhan itu berbeda dengan besar di hadapan manusia, di hadapan dunia. Kita tidak tahu sekolah Yohanes sampai di mana. Tamat SD, SMP, SMA tidak dicatat. Memang bapaknya imam. Memang mamanya dari keturunan Adam. Tapi kita tidak pernah dengar Yohanes ini ada dalam kelompok Saduki, kelompok para imam, pemimpin orang-orang Yahudi. Jadi, ya dalam pandangan manusia, Yohanes itu tidak dapat perhitungan. Dia bukan orang besar. Tapi Yohanes besar dalam pandangan Tuhan. Maksudnya apa dia besar dalam pandangan Tuhan? Yohanes menjadi besar dalam pandangan Tuhan ini dijelaskan ketika kita memperhatikan namanya. Kepada Zakaria malaikat bilang, kasih itu anak nama Yohanes. Yohanes itu punya arti. Ada dua kata di situ. Kata yang pertama menunjuk kepada nama Allah perjanjian. YHWH. Yang dalam bahasa Indonesia kita baca Tuhan dalam huruf besar semua. Jadi Tuhan itu nama Allah perjanjian. Kemudian kata lain dalam nama Yohanes itu adalah kasih karunia. Jadi dalam namanya dikatakan atau diakui Tuhan adalah berkasih karunia. Tuhan adalah berbelas kasihan. Tuhan adalah berkemudahan hati. Saya kira ini sedikit banyak menjelaskan kenapa Yohanes besar dalam pandangan Tuhan. Dia menjadi besar oleh karena kasih karunia Tuhan. Yohanes sama seperti Zakaria, sama seperti Elizabeth, sama seperti orang Israel yang percaya kepada Tuhan, sama seperti saudara-saudara dan saya. Kita mendapat kasih karunia, kemudahan hati, belas kasihan dari Tuhan. Karena dapat kasih karunia, maka kita dapat pengampunan dosa.
Kita dibebaskan dari hukuman. Kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Saya kira Yohanes besar di hadapan Tuhan itu karena dia mendapat karunia pembenaran di hadapan Allah. Dia orang yang dibenarkan. Dia orang yang disenangi Tuhan. Karena dia masih ada dosa, masih mempertahankan dosa, maka Tuhan tidak akan buat dia jadi besar. Ini jadi pelajaran untuk kita. Kita sederhana memang. Mungkin kita tidak dianggap oleh dunia. Mungkin orang-orang mayoritas menganggap kita rendah. Tapi ingat, saudara besar. Sama seperti Yohanes besar. Kita besar kenapa? Karena terkait dengan kasih karunia Tuhan. Sola gratia. Terkait dengan Tuhan Yesus. Solus Kristus. Kita karena Tuhan Yesus dapat karunia pembenaran. Kita diampuni dosa-dosanya. Kita dinyatakan bebas dari hukuman. Dan ingat, Yohanes jadi besar bukan karena dia dapat karunia pembenaran saja. Tapi terkait dengan karunia pembenaran, dia dapat karunia pengudusan. Jadi Tuhan ketika menyelamatkan orang, dia tidak kasih karunia satu lalu kasih yang lain. Dia kasih lengkap. Pembenaran dia kasih, pengudusan dia kasih. Yohanes yang dibenarkan, Yohanes yang sama juga dikuduskan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu juga yang Tuhan buat untuk kita. Tuhan kasih kita pengampunan dosa. Tuhan kasih kita supaya kita belajar untuk menjadi taat. Belajar untuk hidup kudus. Diperbaharui hati kita, pikiran kita. Dengan begitu Yohanes besar di hadapan Tuhan. Yohanes besar oleh pekerjaan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus pada satu kesempatan di dalam Lukas pasal 7 berkata, Yohanes itu nabi, tapi dia besar. Dia lebih besar dari nabi-nabi yang lain. Kita ingat Yesaya, Yeremia, Yeskiel itu nabi besar. Mereka tulis kitab Yesaya, tulis kitab Yeremia, ratapan 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Tulis kitab Yeskiel. Itu nabi-nabi besar. Tapi Tuhan Yesus bilang, di antara yang pernah lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi kata malaikat itu kepada Zakaria, kemudian itu juga adalah kata Tuhan Yesus mengenai Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara, hal yang kedua, kenapa Zakaria, Elizabeth sukacita, jemaat waktu itu sukacita? Kita juga kenapa bersukacita? Karena anak ini dia tidak minum anggur, tidak minum minuman keras lain. Jadi dia sadar betul kerugian, pengaruh karena minum minuman keras. Berada dalam pengaruh minuman keras itu bahaya.
Kalau seorang imam, dia minum, baru dia masuk membakar ukupan di dalam bait Allah, nanti dia bisa buat sesuatu yang salah. Dia bisa mati pada waktu melayani. Zakaria yang sudah terbiasa tidak minum anggur, dia mengajar anaknya, mendidik anaknya, membesarkan anaknya dengan pengajaran yang benar mengenai tugas yang harus diperhatikan oleh umat Tuhan. Tapi lebih daripada itu, karena Yohanes ini adalah seorang yang dikhususkan untuk tugas penting dalam gereja Tuhan, dia disamakan dengan seorang nazir, seorang yang dikhususkan, seorang yang dipisahkan dari orang lain untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan, supaya bisa melayani Tuhan. Yohanes jangan tercemar sama seperti orang yang lain. Supaya Yohanes bisa bertugas untuk pekerjaan Tuhan, dia harus terbebas dari pengaruh kecanduan minuman keras. Dia harus fokus membekali diri, mempersiapkan diri, menjadi besar, menjadi lengkap dengan pengetahuan yang baik untuk pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Makanya di sini dikatakan dia tidak minum minuman keras. Dia tidak berada dalam pengaruh-pengaruh kesenangan yang ada di dunia ini. Dan itu terkait dengan yang ketiga. Yohanes penuh dengan Roh Kudus bahkan dari kandungan ibunya. Saudara, ini satu istimewa dari pemberitaan malaikat. Kalau dalam perjanjian lama kita baca, kadang-kadang para nabi itu dalam satu kesempatan tertentu mereka dipenuhi roh, dikuasai roh, bernubuat, setelah itu roh pergi. Bahkan mereka dikuasai roh, mereka memuji Tuhan. Mereka berbicara kata-kata Tuhan. Ketika Daud dipenuhi oleh roh, dia pintar main kecapi, dia buat lagu yang menarik, meneduhkan hati Raja Saul yang sedang kacau. Tapi ketika kita membaca Yohanes, atau tentang Yohanes, malaikat katakan, dia dipenuhi, dia dikuasai, dia dikendalikan oleh roh, bahkan dari rahim ibunya. Ada satu pendeta bilang begini, kalau Tuhan bekerja seperti ini, hati-hati. Hati-hatinya begini, kalau ada benih dalam kandungan, jangan pikir itu hanya sepotong daging yang kalau mau buang-buang, yang kalau tidak suka mau aborsi. Orang-orang dunia bikin begitu. Tapi orang Kristen diajar, Yohanes dipenuhi oleh roh bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Jadi Tuhan memandang benih di dalam kandungan seorang ibu itu manusia. Tuhan yang menunjukkan kebaikan kepada pasangan suami istri. Tuhan bahkan juga mau
menunjukkan kemudahan hati kepada anak dari kerjasama mereka. Lihat saja, waktu Maria pergi kepada Elizabeth, waktu kandungan Elizabeth itu berumur 6 bulan. Maria kasih salam. Anak di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Kenapa? Karena anak itu dipenuhi oleh Roh. Yang dunia katakan itu daging, ternyata bisa bereaksi tatkala melihat kedatangan orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ini kita perlu belajar. Yohanes dapat kasih karunia dari Tuhan. Dalam kandungan dia dipenuhi oleh Roh. Ini semua Tuhan buat supaya Tuhan bisa bekerja secara luar biasa melalui Yohanes. Karena dikatakan dalam ayat selanjutnya, dia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya. Itu ayat 17. Tapi dia akan membuat banyak orang kembali kepada Tuhan. Yohanes dapat tugas itu, membuat orang Israel sadar akan dosanya, mengaku dosanya, bertobat, dan mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Saya kira itu bukan kerja Yohanes, karena manusia tidak bisa membuat orang sadar, manusia tidak bisa buat orang menjadi yakin, manusia tidak dapat membuat orang menjadi insaf kalau dia bersalah. Yang bisa mengerjakan itu Tuhan. Yohanes dikatakan membuat orang Israel kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh Tuhan. Melalui Yohanes, Roh bekerja membuat supaya orang-orang mendengar panggilan pertobatan. Orang-orang perlu menjadi sadar. Orang-orang perlu mengakui dosa-dosanya. Orang-orang perlu mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan minta pengampunan. Dikatakan Yohanes membuat itu terjadi. Tapi kita mengerti dengan baik, Yohanes buat itu karena Roh Tuhan bekerja di dalam pelayanannya. Banyak orang Israel yang dulunya hidup biasa-biasa, tidak peduli Tuhan, tidak memperhatikan perintah Tuhan, terbiasa berpikir tentang kesusahan hidup, terbiasa berpikir tentang bagaimana mengatasi kesulitan hidup, sampai melupakan Tuhan. Melalui pelayanan Yohanes mereka dipanggil. Ingat, hidup itu bukan bisnis kita terlepas dari Tuhan. Hidup kita adalah bisnis Tuhan. Bukankah kita belajar bahwa baik engkau hidup, engkau mati, engkau adalah milik Tuhan. Kalau kita punya sapi, kita jaga sapi itu tetap hidup. Malam kita bawa pulang ikan, pagi kita bawa kasih makan, siang kita bawa kasih minum,
Kehidupan sapi bukan bisnis sapi. Kehidupan sapi bisnis dari pemilik sapi. Ini contoh. Kalau kita milik Tuhan, hidup kita, mati kita milik Tuhan, maka hidup kita ini bisnis Tuhan. Orang Israel perlu disadarkan. Orang Israel perlu mendengar panggilan pertobatan. Dan Yohanes melakukan itu dengan berani, dengan setia. Raja-raja dipanggil, para imam dipanggil, rakyat jelata dipanggil, para tentara dipanggil, bertambah, berani kepada Tuhan. Ingat, hidupmu bukan bisnismu, hidupmu bisnis Tuhan. Kamu perlu mendapat pekerjaan, belas kasihan, kemudahan hati, kasih karunia dari Tuhan. Kita perlu mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Ada panggilan Yohanes kepada Israel, itu juga panggilan Injil untuk kita. Orang Israel berpikir begini, karena mereka keturunan Abraham, mereka bapa. Bangsa lain bukan keturunan Abraham, mereka anak. Jadi mereka berpikir bahwa mereka di atas, bangsa lain di bawah. Mereka diutamakan, bangsa lain tidak. Tapi ketika Yohanes melayani, Yohanes bilang begini, kamu yang menganggap dirimu bapa, ingat, Tuhan bisa buat anak-anak bahkan dari batu-batu. Artinya, kamu oleh kasih karunia Tuhan menjadi anak Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa buat batu-batu, gambaran dari bangsa-bangsa lain, menjadi anak-anak Tuhan. Jadi jangan bangga, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri angkuh karena engkau memandang dirimu bapa, bangsa lain tidak dianggap. Yohanes memanggil orang Israel, memang kamu keturunan Abraham, memang kamu bangsa milik Tuhan, tapi ingat, dalam rencana keselamatan, Tuhan sedang menyediakan berkat keselamatan, kesejahteraan bagi bangsa lain. Orang Israel yang percaya kepada Tuhan, orang Israel yang menerima Yesus sebagai juru selamat, tatkala mereka bergabung dengan bangsa lain yang percaya kepada Tuhan, mereka sama di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Karena kasih karunia Tuhan, karena pekerjaan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Tapi bukan berarti dengan keadaan seperti ini kita anggap kita hebat, kita angkuh, kemudian kita menjadi lupa diri. Seharusnya menikmati pekerjaan kasih karunia Tuhan ini membuat kita rendah hati. Siapa saya? Siapa Bapak Mama? Siapa kita? Hanya kasih karunia Tuhan saja kita hidup. Hanya kasih karunia Tuhan saja kita dapat pengampunan dosa. Hanya karena kasih karunia saja kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kita.
Semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Berpikir tentang ini, merenungkan ini, membuat kita rendah hati, bersyukur. Tapi ketika kita berpikir tentang orang lain, sesama kita,